Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mentoring Travel. Dan pada video kali ini saya masih seperti biasa ingin sharing ya terkait dengan bisnis tour and travel. Dan kali ini saya menemukan sebuah artikel menarik yaitu terkait dengan potensi bisnis tour and travel ya. Potensi bisnis tour and travel. Ini artikel dari CIMB Niaga Bank ya, websitenya bank ini, yang menjelaskan bahwa eh, tour and travel adalah salah satu bisnis yang memiliki potensi yang sangat baik pasca COVID-19 atau pandemi COVID-19. Kita tahu 2020 sampai dengan 2021 kita dikejutkan, bahkan sampai 2022 kita merasakan krisis yang luar biasa akibat dari COVID-19. Tentu bisnis yang paling terdampak adalah bisnis pariwisata. Banyak sekali hotel yang tutup, kemudian destinasi wisata juga, penerbangan, maskapai penerbangan juga tutup, dan ini tentu sangat buat kami yang bergerak di industri wisata itu sangat 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 menyesakkan gitu ya. Kita dua sampai 3 tahun lamanya kita harus berhenti. Namun ternyata hasil ada sebuah hasil penelitian ya. Di sini data dari Google ya, dari Year in Search 2021 yang mengatakan bahwa minat orang Indonesia terhadap sektor pariwisata di sepanjang tahun 2021 itu cukup tinggi. 2021, 2022 terus menaik sampai sekarang di 2024. Kenapa demikian? Karena ini dipengaruhi dari banyaknya orang yang sudah merasa apa ya, sudah merasa bete lah istilahnya gitu ya. Karena pandemi COVID ini membuat orang tidak bisa kemana-mana. Dan akhirnya banyak yang ingin melampiaskan keinginannya untuk keluar, untuk liburan. Maka saat ini bisnis tour and travel atau bisnis pariwisata itu sangat menggiurkan gitu. Apalagi kita lihat kalau teman-teman juga perhatikan di bisnis travel umroh, itu juga eh, apa namanya, jamaahnya itu luar biasa. Jamaah itu selalu meningkat dari bulan ke bulan ya, seiring dengan dibukanya kembali umroh pasca pandemi. Nah, ini menjadi potensi bagi siapapun yang memang ingin bergerak di bidang tour and travel. Nah, lalu yang perlu diketahui oleh teman-teman semua adalah ternyata tour and travel itu banyak. Jadi ada jenis bisnis tour and travel yang teman-teman harus ketahui. Yang pertama, kita mau main di sektor apa? Karena tour and travel ini mencakup banyak sekali kegiatan usaha. Tapi sebetulnya ini saling berkaitan satu sama lain. Jadi di dalam bisnis tour and travel itu terdiri dari banyak sekali elemen dan sektor yang saling dukung satu dengan lainnya. Ada yang hanya bermain di paket wisata. Seperti saya di PT Refli Jelajah Dunia itu fokus pada paket wisata. Ini dia menyiapkan paket wisatanya, kadang kita membuat open trip, kita juga bikin land tour gitu ya, kita bikin overland, kita bikin dan lain sebagainya. Group tour, private tour, pokoknya kita handle yang kayak gitu ya. Ada lain di bisnis tour and travel itu yang berkaitan dengan tiket transportasi. Nah, tiket transportasi ini seperti pesawat, kereta, bis gitu ya, kapal feri dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan transportasi aja. Ya, ini sangat mendukung dari kegiatan wisata tentunya. Travel agent pasti membutuhkan tiket transportasi. Bis juga termasuk. Tapi nanti itu masuk ke
penyewaan kendaraan. Nah, ada juga yang berkaitan dengan voucher hotel. Mungkin teman-teman berpikir, kayaknya susah nih kalau kita mau bikin hotel sendiri gitu ya. Nggak usah bingung bikin hotelnya, tapi kita juga bisa bekerja sama dengan hotel untuk menjualkan voucher-voucher hotel, tentu dengan harga khusus. Seperti online travel agent kayak tiket.com, Traveloka, itu kan bekerja sama dengan pihak hotel. Dan mereka mendapatkan best price, harga khusus ya, bisa jadi lebih murah 10-20% mereka dapat. Karena ya tentu si pihak online travel agent itu kan ingin mendapatkan untung kan dengan cara membantu penjualan. Nah, kita juga bisa kalau mau main di situ. Atau juga kita bisa main di travel shuttle atau penyewaan kendaraan. Teman-teman yang mungkin punya unit kendaraan tidak terpakai gitu ya, atau punya Avanza, punya Xenia, punya dan lain-lain sebagainya, bisa jadi dan bisa juga itu direntalkan. Atau teman-teman punya kenalan yang punya bis pariwisata, teman-teman minta aja price list-nya, lalu jualin. Nah, itu untuk penyewaan kendaraan. Bisa juga menjadi seorang pemandu wisata, ya, pemandu wisata atau tour guide. Nah, tour guide juga ini sangat potensial sekali ya teman-teman ya. Eh, di satu destinasi misalkan di Borobudur, kita untuk memakai jasa tour guide itu bisa 200-300 ribu. Hanya 1-2 jam aja. Coba bayangin. Kalau dalam satu hari bisa ada 2-3 tamu aja, itu bisa ada di kantong di atas 500 ribu. Bagaimana kalau sebulan? Nah, ini pemandu wisata juga potensial buat teman-teman yang mau main di situ. Atau juga tour and travel yang berkaitan dengan travel umroh. Nah, yang tadi saya bilang bahwa peluang umroh ini lagi tinggi banget ya. Nah, buat teman-teman yang mau main di sektor umroh juga boleh dan bisa gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Atau juga eh, berkaitan dengan tour leader. Nah, ada lagi sektor travel itu tour leader. Mungkin tour leader itu agak mirip dengan pemandu wisata ya. Tapi perbedaannya biasanya kalau tour guide itu hanya di lokal area, misalkan di destinasi wisata tertentu atau di wilayah atau kota tertentu. Tapi kalau tour leader ini dia itu kerjanya dari awal sampai akhir. Dia ngikut turnya. Misalkan kita bikin tur grup sekolah ke Jogja 4 hari. Tour leader itu mulai dari belum berangkat persiapan sampai balik lagi, bubar, terakhir dia baru pulang gitu. Nah, itu pekerjaan tour leader. Nah, tour leader juga sangat eh, lumayan gitu ya buat teman-teman. Itu rate-nya paling murah saat ini 200 ribu per hari. Jadi kalau misalkan ke Jogja bisa 4 hari atau 5 hari, itu bisa pegang uang 1 juta ini buat pemula. Tapi buat yang senior itu bisa lebih apa namanya, bisa lebih mahal, 300, 350 ribu, 400, bahkan 500. Kalau ke luar negeri lebih mahal lagi, ya. Nah, jadi khusus untuk tour leader ini, kita di mentoring umroh itu punya kelas, ya. Kita punya kelas, namanya kelas tour leader. Ini kelas ini tujuannya adalah meng-create uh, apa namanya tenaga-tenaga tour leader lah ya, atau meng-create tim yang siap untuk menjadi tour leader. Bisa jadi juga untuk kebutuhan di travel agent yang di kami, atau juga bisa menjadi apa namanya masuk ataupun join di travel agent lain yang membutuhkan, karena sifatnya nanti lulusan dari kelas tour leader itu menjadi freelance tour leader di travel agent manapun, tidak terikat di travel agent kami. Nah, kita akan bedah bongkar rahasia menjadi seorang tour leader yang disukai oleh travel agent, dicintai oleh tamu, ya kan? Tamu senang, travel agent senang. Ini based on experience, based on pengalaman yang bertahun-tahun, hampir 10 tahun, saya ringkas dan saya padukan sesuai dengan materi dari
kompetensi standar nasional. Jadi teman-teman yang nanti udah tahu materi-materi dan ilmu, ya katakanlah ilmu tour leader ini suatu saat teman-teman setahun depan misalkan mau uji kompetensi BNSP, itu sudah sangat sesuai, ya, karena kita menyesuaikan itu. Karena saya sendiri juga certified dari BNSP Tour Konsultan, dan tim-tim kita juga sudah certified di BNSP Tour Leader, ya teman-teman. Nah, gimana caranya nanti yang mau join sebagai yang mau join kelas Tour Leader, itu teman-teman bisa klik nomor WhatsApp di description, atau teman-teman juga selain kelas Tour Leader bisa join juga di komunitas mentoring travel yang saya buat. Komunitas ini gratis untuk berkumpul, belajar bersama-sama para pelaku di industri tour and travel. Nah, itu aja sharing dari saya pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini, share jika video ini dianggap bermanfaat kepada banyak orang, supaya banyak bermunculan pelaku-pelaku industri tour and travel di Indonesia dan meningkatkan perekonomian di Indonesia tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.